I'm saying? Tell you what would you say if I tell you I have 1 million followers on Instagram, I would be like, yo, 1 million subscribers on YouTube, and 1 million followers on Twitter? I would say, like, first of all, how did you do it? And congrats. Congrats to you. I can promote if you want that. Where do you want me to post it? On Instagram? On Twitter? Like, I mean, well, if you would love to promote it, man. Yeah, no, definitely. Yo, come on. I can't see you. Okay, so what's your streaming? What's the? My stream name is 4K Caesar. Follow me on all platforms. 4K Caesar. What's your IG handle? 4K Caesar everywhere. 4K Caesar. 4K Caesar, yes sir. Okay, I'm gonna post this on Instagram and on YouTube. What's your name, hype guy? Giancarlo, D1 hater. He's chopped. I ain't gonna lie. What was that again? D1? D1 hater, yeah. What does that mean? I'm just here to hate. Camera guy, what's your name, man? Here we go. What's your name? Derek. What was that? Derek. You don't have a D1 hater kind of What's your title? You stream it too. Yeah, what's your Twitch is Explorer Flaco. What was that? Explorer Flaco on Twitch. Okay, I don't know. I'm just gonna post you guys. Yeah. It's that time of the year again. Nah. Spider-Man is back. Welcome to .id weekly vlog. Ya, sedih deh. Setting ini menggambarkan saya sudah di Jakarta. Sedih beberapa orang yang mengaku menikmati tayangan vlog dengan bentuk seperti kemarin. Tapi tenang, sampai dengan akhir tahun masih akan ada tayangan-tayangan serupa seperti episode-episode yang Anda suka. Tapi sekarang saya kesini karena di episode minggu depan Anda akan lihat penyelenggaraan Adili Idola Celebrity Roast pertama Comika. Tapi oke, kita akan ngomongin soal apa yang terjadi seminggu kemarin. Jadi temanya untuk episode ini adalah bahwa akhirnya untuk kali pertama gua mengumumkan bahwa gua akan bikin karya di Amerika Serikat, tepatnya di New York City. Edisi ini akan ngebahas itu dari awal minggu sampai akhir minggu. Hari Senin, gua hanya lari, kaki gua udah jauh lebih enak, tidak aneh lagi rasanya, walaupun masih belum fit. Harus dipaksa lari. Keras juga nih kopi. Harus dipaksa lari lagi. Terus, sisanya nonton burung. Gue tuh seneng sekali dengan burung-burung yang liar ada di rumah gue. Di episode berapa ya yang gue lihat ada blue jays, terus udah gitu akhirnya gue beli makanan burung untuk ditaruh di bird feeder gue, dan akhirnya tertangkap juga tuh di kamera si blue jays-nya mampir ke situ. Happy sekali gue. Dan gue bisa ngelihat kalau di Indonesia namanya burung gereja ya. Bahasa Inggrisnya apa namanya ya? Anak-anak pernah bilang. Lucu ngeliat mereka berantem rebutan makanan gitu. Ada yang posesif banget sama makanannya sampai ngusir semua burung yang datang. Tapi seneng sekali nonton burung gue. Bahkan gue kadang-kadang suka ngerekam momen-momen aneh menurut gue. Kayak gue ngeliat kemarin ada momen tupai kayak berantem sama segerombolan burung. Nggak tahu lagi berantem, nggak tahu lagi cerita, nggak tahu lagi nyanyi, ditonton burung, nggak ngerti gue. Pokoknya dia ngegonggong aja, pak, terus ada burung banyak nontonin. Gue tuh seneng ngeliat kayak gitu. Terus ada yang bilang, kenapa sih nggak beli burung disangkarin aja? Pertama, satu keluarga nggak suka nyangkarin burung ya. Tapi kedua, nggak ada kebahagiaannya kalau burungnya ada disangkar. Pasti ada. Tapi kan kalau misalnya burung bebas gitu kan, terus
dengan secara tidak sengaja karena alam berkehendak, burung-burung itu yang indah-indah tersebut mampir ke rumah gua, kan lebih bahagia gitu ketimbang di Sangkar. Di Sangkar mah pasti ada gitu. Lebih itu yang terjadi hari Senin. Hari Selasa mulai open mic. Nah, ini hari Selasa sampai dengan hari Kamis lu akan lihat aktivitas gue. Highlightsnya nggak terlalu banyak. Hari Selasa itu gue open mic sekali doang karena ada meeting malamnya. Hari Rabu yang menarik karena hari Rabu gue 2 kali open mic dan dua-duanya ketemu teman lama. Ada Kevin Sanchez di open mic pertama dan ada Grant Moore di episode atau di open mic kedua. Dua-duanya pernah nongol di episode Tempe Mentality Podcast. Itu highlightnya. Hari Kamis highlightnya adalah ketemu Igor Saikoji. Jadi silahkan disaksikan aja perjalanan saya dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kamis juga paginya sempat ke KJRI. Silahkan dinikmati teman-teman. Jadi, gue dapat email. Bukan email, deng. Teks dari Marco. Marco ini adalah pemilik dari Eastville Comedy Club. Tiba-tiba dia bilang, lo mau nggak ngisi acara di Eastville Comedy Club? Istilahnya dia book a room. Mau nggak lo nyewa tempat, basically. Lo bikin show aja. Gua nggak akan ngambil duit tiket lo yang at the door. Kalau misalkan ada penjualan online, paling gue motong 10% itu untuk biaya website gitu-gitulah pokoknya, payment gateway dan seterusnya. Tapi penjualan tiket on the spot, gue nggak akan ngambil duitnya, gue akan nyari duit dari barnya aja. Dia nawarinnya tadinya akhir bulan ini, kata gue kemepetan. Gue mau manfaatin kesempatan ini di bulan November. Dia nanya tanggal berapa, gue bilang tanggal 21, karena tanggal 18, tanggal 20, Mila dan Shira ulang tahun, jadi gue pengen balik sampai dengan weekendnya. Nah 21 itu hari Jumat. Dia bilang, gue kasih lo yang show 2 ya, 945. Gue bilang, oke, deal. Gue nanya kapasitas lo berapa, dia bilang 120. Gue pikir, gue mau manfaatin ini untuk taping. Apa yang di taping? Gue jelasin nanti, tapi kita ngopi dulu bentar ya. Oke, 10,000 Hour adalah judul tour internasional berbahasa Inggris gue yang gue jalankan di tahun 2024. Sebenarnya sempat gue jelasin sekitar 2 episode yang lalu soal 10,000 Hour. Kalau mau ditonton silakan cek ke 2 episode sebelum ini, kalau gue nggak salah ya. Tapi yang pasti 10,000 Hour itu adalah tour yang gue jalanin ke 20 kota dunia, Amerika sejumlah kota, Eropa sejumlah kota, Asia sejumlah kota. Dan didesain untuk menjalani proses membangun karirnya. Makanya namanya 10,000 Hour. Itu kan dari bukunya Malcolm Gladwell, Outliers, yang bilang kalau lu pengen jadi ahli dalam sesuatu, lu ngejalanin itu selama 10.000 jam dengan benar. Intinya adalah ya lu mesti banyak melakukannya supaya lu jadi ahli. Nah itulah yang gue lakukan. Dan pada akhirnya itu bener-bener tour yang mengagumkan. Bayangin, gua jadi punya pengalaman bikin pecah di kota-kota besar kayak New York. Dan ini tolong diingat, 50% lebih di setiap kota adalah warga setempat, bukan orang Indonesia. Dan gua udah bikin, bahkan ada yang 100% orang lokal bahkan. Gua udah bikin ketawa orang-orang di kota besar Amerika Serikat seperti di Philadelphia, di New York, di DC. Tapi gue juga bikin ketawa orang-orang di festival komedi, kayak di Red Clay Comedy Festival di Atlanta. Tapi gue juga pernah manggung di sebuah red city, red state, seperti di Salisbury, Maryland, kota kecil, dan juga Goshen, Indiana, kota yang lebih kecil lagi, bener-bener desa. Tapi show gue di Goshen, Indiana tuh paling gue suka karena paling menyenangkan lah. Venue-nya enak,
manggungnya enak, penontonnya enak. Tapi gue juga ngerasain manggung di Eropa, Amsterdam, Paris, Roma, Barcelona, di depan warga setempat. Banyak kota Eropa tuh nggak ada orang Indonesianya. Kayak di Roma nggak ada orang Indonesianya, orang Itali semua. Di Berlin beberapa show ada orang Indonesianya 2 dari 80, dari 50, dari beberapa puluh gitu. Yang di Barcelona nggak ada orang Indonesianya. Di Köln ada orang Indonesianya, ada yang enggak. Tapi intinya pengalamannya tinggi. Bahkan gue pernah manggung tanpa mikrofon. Jadi benar-benar akustik, nggak pakai mikrofon, benar-benar ngoceh aja. Gue juga pernah manggung tanpa panggung, jadi di tengah orang-orang dikeliling. Gue pernah manggung hanya berdiri di atas kursi karena levelnya tuh, jadi orang nggak dikasih kursi di depan, sehingga yang di belakang nggak bisa ngeliat. Akhirnya gue naik kursi. Jadi pengalaman gue lewat 20 kota di 10,000 Hour Tour itu sangat-sangat berharga dan sangat membantu gue membangun karir gue, kemampuan gue dalam stand up berbahasa Inggris. Untuk bukti, lu bisa cek aja. Kalau lu member YouTube gue, lu bisa ngeliat video-videonya. Tapi kalau enggak, lu buka YouTube panji.comedy atau Instagram panji.comedy atau TikTok panji.comedy, dan lu akan menemukan video-video tersebut. Nah, materi itu nggak pernah direkam dengan benar. Padahal sayang kan? Bagus. Sayang kan? Kalau nggak jadi apa-apa, nggak jadi produk. Jadi inilah yang mau gue kemudian rekam di Eastville Comedy Club tanggal 21 November jam 9.45. Nanti bakal tayang di mana? Ya nggak tahu sih. Rekam aja dulu. Toh seminimal-minimalnya bisa gue taruh di YouTube gue. Baik di YouTube gue sendiri ataupun di YouTube panji.comedy, yang manapun itu nanti jadi pilihan gue. Tapi akan ada tambahan joke. Karena memang setelah selesai turnya gue masih nulis joke-joke baru, dan joke-joke barunya mau gue masukin. Sehingga nanti judul pertunjukannya bukan lagi 10,000 Hour, karena udah bukan turnya lagi. Namanya adalah Boss Level. Stand up comedy special Panji Pragiwaksono di Eastville Comedy Club. Boss Level. Anjay, Amazon punya bajai guys. Sepeda deh, sepeda listrik, kocak. Kita agak kepagian guys, daftarnya jam 6.30. Kebetulan saya juga mulai kentut-kentut. Kita cari makan cepet dulu kali ya. Pertanyaannya, apa yang mesti gue siapin untuk 21 November? Beberapa hal. Materi promo. Materi promonya harus lebih bagus, lebih strategis, lebih niat daripada terakhir kali waktu gue bikin 10,000 Hour New York. Kalau lu ingat episode itu, Adit coba kasih tahu episodenya, tapi episode itu sebenarnya sejujurnya gue nggak puas sama penyelenggaraannya. Bukan penyelenggaraannya, hasil akhirnya, karena cuma New York justru yang semuanya orang Indonesia kecuali satu orang bule. Tapi namanya juga pelawak, udah datang penonton yang kita hibur. Jadi kali ini gue mau bikin promonya yang oke. Promonya itu bisa menggapai orang-orang New York, maksudnya orang Amerikanya ya, dan bisa memancing mereka untuk mau nonton. Satu. Kedua, support. Gue mau dapat support dari beberapa pihak untuk membantu membuat penawaran gue kepada New York City jadi lebih solid. I'm 46. Every time I tell people I'm 46, they'll be like, "You're 46," and then I take off my hat and they'll be like, "Yeah, you're 46." I miss my hair. They left me a long time ago. Everything is normal in the back of my head. I lost everything in the front part of my head. But I decided to shave everything because one day I was looking at myself in the mirror and it looks like my hair is hugging my head from the back. Like, it looks silly. So I decided to shave everything.
I know I'm getting old because my favorite Batman is Batfleck. Ben Affleck is a depiction of the older Batman, right? I love every movie about old guys doing awesome shit. Like Top Gun Maverick. You know what this is? Like Brad Pitt's F1. I love those movies. Gives me hope. But I know I'm old because one day I was watching porn at Pornhub, and then for the first time ever in my life, I clicked a category that I've never clicked before. I was like, let's see this old and young category. I'm like, Oke. Normalnya gue kalau udah keluar tanggung kalau cuma satu kali open mic ya harusnya 2 kali, tapi gue udah meeting jam 10. Gue pengen fokus, gue di luar nanti ada kendala atau berisik. Jadi kita balik ya. Hari ini kita sedikit break dari pro open mic-an nih. Ada banyak urusan yang mesti dikerjain. To-do list gue ada 9. Beberapa diantaranya ada hubungannya dengan kayak semacam bukan legalitas tapi paperwork untuk di Amerika Serikat. Ngurusin soal social security number, tax number, gitu-gitu. Jadi hari ini urusan domestik dulu. Kalau lo sempat ke New York terus pengen cari Chinese food di Main Street Flushing, masuk ke mall itu food courtnya banyak makanan enak-enak, nggak masuk akal. Mallnya busuk, food courtnya busuk, makanannya enak-enak. Kalau orang New York, lokalnya, kalau nyari makanan Chinese yang otentik, mereka tuh nggak ke Chinatown yang di Manhattan yang samping-sampingnya sama Little Italy. Itu sebenarnya Chinatown tertua sih, tapi udah turisti. Nah kan terus orang New York kan sebelumnya turis ya. Jadi orang New York kalau nyari Chinese food yang otentik, mereka kesini. Jadi kalau weekend penuh banget sama orang New York nyari makanan Chinese otentik. 30 menit $4. 4 kali 16 4 kali 16 ribu 30 menit doang. Gokil emang parkir di sini. Salah tempat guys, kita mesti pindah ke tempat yang lain. Menjelang akhir 2025 ini ya, menuju ke 2026, banyak hal yang mesti gua kerjakan itu kaitannya persiapan terhadap 2 acara besarnya Comika, yaitu Adli Idola dan The Founder 5 yang terakhir. Biar menutup tahun dengan gemilang, tapi juga pada saat yang bersamaan mau menyiapkan semua yang perlu disiapkan untuk mastiin tim ngerti apa yang akan dilakukan di 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 planning gue tuh. Supaya mereka bisa nyambungin apa yang gue mau dengan apa yang jadi rencana mereka di 2026. Makanya menuju raker komunikasi dari gue mesti jelas dan langkah-langkahnya juga mesti jelas biar semua orang tahu kenapa kita melakukan ini dan itu. Di luar ada hal-hal lain yang juga mesti gue urusin, urusan domestik, urusan rumah. Biasanya di .id weekly vlog yang lo lihat cuma gue jalan-jalan untuk open mic kan, tapi ada juga sisi kayak beginiannya yang enggak lo lihat. Anjir, ini gue udah jauh-jauh ke sini, udah nongkrong di cafe deket sini, ternyata nggak ada open mic-nya hari ini. Ya begitulah, seperti yang saya ceritakan 2 minggu lalu, open mic di sini tidak bisa diandalkan karena yang jalanin kebanyakan komika dan komika tidak profesional. Sekarang kita cari tahu dan kita mau open mic di mana. Sedikit membahas soal bikin special di New York City. Jadi seperti halnya di New York dan juga di Indonesia, nggak ada patokan bener-bener pasti kapan waktunya untuk bikin spesial. Kalau mau bikin aja. Teman-teman gue kayak Kevin, terus Josh belum bikin spesial. Rashad, dia stand up dari tahun 2010 kayak gue, baru mulai bikin spesial perdananya kemarin, dia baru aja taping yang kemarin. Tapi ada juga orang yang
stand up-nya masih baru, kayak namanya Chris Ferretti. Dia udah pernah taping spesial dan bikin taping spesial lagi nih bentar lagi. Beberapa teman-teman gue tuh spesialnya tuh gue tontonin, ada yang lucu banget, ada yang masih mentah, masih rada jokey. Cuman ya gitu patokannya, terserah lu mau bikin ya bikin. Kalau misalnya ternyata spesial pertama lu ternyata masih rada mentah, nggak apa-apa, lu punya basis untuk bertumbuh gitu. Tapi ada juga yang mikirnya nanti gue nunggu yang benar-benar materi gue spesial gitu. Padahal pikir-pikir kapan gitu. Spesial itu bukan karena dikumpulin terus suatu hari jadi spesial, tapi karena dibikin terus nunggu jadi spesial. Menurut gue ya. Karena pertama pasti jelekan mulai dulu aja lalu bikin yang lebih baik. Nah, gue sekarang mau mulai bikin spesial pertama gue di tahun ini setelah 3 tahun lebih. Gue lagi makan, terus gue ngeliat si akun Instagram penyelenggara open mic-nya nyala story-nya. Pas gue lihat ternyata ada open mic. Gue pikir anjing kok bikin open mic nggak ngasih tahu tempatnya di mana. Terus gue perhatiin di latarnya ada tulisan Judi Z, apaan tuh ya? Gue buka di Google Map, ternyata lokasinya di seberang gue makan. Moga-moga masih keburu. Indonesians are also excited about Zohran Mamdani. I don't know if you know this, but Zohran Mamdani has a massive support in Indonesia. I don't know why. It's not like it matters. Like a couple of weeks ago, people from Indonesia texting me, they DM me. They're like, "Yo, Zohran Mamdani is the mayor of New York City. We won." I'm like, first of all, what do you mean we? There's no we. You're not involved. You live in Jakarta, Indonesia. You can't vote. And second, it was only the primaries. You guys don't even know how it works. Fucking fakers. I think it's basically because Zohran Mamdani is Muslim, and Indonesia is predominantly Muslim, so they feel like Zohran is a part of the community. They feel like they want to support Zohran. And although that might be true, Zohran is a Muslim, but he's also from New York. And Muslims from New York, you know, they support things that most Muslims around the world do not support. Like gay people. Wait until people back in Indonesia know about this. They'll be like, oh, fuck Zohran, man. Satu open mic selanjutnya. I have a son, he's 19. Word, hell yeah, that's lit. Yeah, it's only 1 year apart, and you both have very different professions. Oh, really? What does he do? Yeah, you're a streamer. My son works at Chuck E. Cheese. By choice, by the way. I mean, kids his age, they wanna be a streamer, YouTuber, gamer. He said, I want to work at Chuck E. Cheese. I'm like, respect, son. Respect, you know what I'm saying? Old school. We don't even have Chuck E. Cheese. I'm from Indonesia, by the way. Yeah. You know what that is? Yeah. In Asia. Yep. In Asia. Yes. Okay. Do you have anybody from Indonesia on your stream? Chat, do you know where Indonesia is? No? Alright. Oke, begitulah open mic terakhir kita. Ya menyegarkan lah, nggak terlalu jokey karena ada si anak 20 tahun itu. Jadi ada sedikit riffing lah, tipis-tipis. Yuk, sekarang kita pulang. By the way, highlight dari open mic tadi adalah ketemu sama Kevin Sanchez. Udah lama gak ketemu Kevin Sanchez. Sayang kami cuma ngobrol sebentar. Karena pas gue tarik dia keluar, dia narik gue keluar untuk ngobrol-ngobrol. Dia adalah komika selanjutnya yang naik. Jadi dia gak punya banyak waktu. Abis itu dia geser lagi ke open mic selanjutnya. Tapi senang bisa ketemu sama dia. Dan terutama karena gue bilang, gue bingung open mic banyak yang pada udah gak jalan. Dia banyak yang berubah-berubah dan banyak yang baru. Nanti gue WhatsApp lu daftar open mic yang baru, kata gue yeay. Itu yang saya tunggu-tunggu. Tidak bingung lagi. Nice. Gue kalau lagi jalan-jalan di New York terus lihat tempat-tempat kosong gitu ya, tuh kadang-kadang suka mikir gimana kalau yang nyewa Comika Comedy Club itu kegedean sih. Tapi ada banyak tempat-tempat kosong di lokasi-lokasi strategis. Terus gue mikir suatu hari
Suatu hari Comika Comedy Club, New York City. That's not a dream, people. It's a mission. It's a mission. I don't know, I get excited. It's a mission, guys. Day one atau one day? Day one. Day one menghadirkan Comika Comedy Club di New York City. Mark my words. Oke, kelar dari ngurus social security number. Agak drama dikit karena tadi udah jauh-jauh ke sana, paspor gue ketinggalan. Sekarang kita mau ke KJRI, ke konjennya kita. Gue mau ketemu sama Pak Win, beliau adalah konjennya untuk itu dia. Untuk cerita bahwa gue mau bikin show dan cari tahu mungkin beliau bisa melakukan semacam kerjasama dengan saya. Itu dia. Kata Mas Kiki dipakai syuting katanya. Film A24 ya? Produksinya A24. Martin Supreme. Timothy Chalamet sama Gwyneth Paltrow. Lucu ya? Terus ini bisa buat podcast juga. Kita banyak ruangan-ruangan bisa buat budidaya gunakan. Oh wow, oh jendelanya This is kemana? one of the sky. Kita bisa buka jendelanya sini, bagiannya. Tapi this is one of the Wow, bagus lah ya. bagus Bisa buat banget. kita podcast. Ih lucu banget, kita punya taman. Iya. Nah, yang saya situ gedung kembar. Ini sebelah sana gedung kembar. Oh, Sama ini persis sama lewat dalamnya. Tapi klub Columbus Club, private club, salah I satu see. private club tua lah di New York. oh ini coffee maker. Ini coffee maker ya, standar lah ya. You want cup some coffee? Boleh deh kalau itu. Wow. AC-nya tua gila. Dulu gue tinggal di Simpur waktu gue kecil, AC-nya persis kayak gitu. Iya pak. Ya, tahun berapa? Tahun 80? Tahun 80, AC tahun 80-an itu. Bagusnya ruangan ini. Pakai untuk event apapun. Wow. Muat kalau seated table itu sekitar 50 atau 56 gitu kali ya. Wow. Wow. Gede gila. Ya. Bisa kita pakai untuk event. Biasanya Dipakai untuk event. kalau ada acara panggungnya sebelah mana biasanya? Ini panggung bisa kita setup. Di situ ya? Kita punya sort of like stage, competitive stage. Oh kayak level gitu ya? Iya iya iya. Wow. Berapa ya? 30 cm lah ya. Ya. 40 cm gitu. Dari depan lewat sini ada registrasi masuk ke ruang Pancasila. Damn. Gokil. Ngapain kita di sini nih? Bikin apa kita? Something. Keren. Itulah tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Kiki dan juga Pak Win, Konjen Republik Indonesia, dapat dukungan dalam bentuk nyebarin promosi ke jaringannya beliau. Gue bilang saya pengennya sih yang nonton tuh orang-orang New York, karena si acara Boss Level ini akan banyak cerita soal budaya Indonesia, orang Indonesia yang lagi tinggal di New York dengan semua perjuangannya, dengan semua kebingungannya. Terus beliau ngasih tahu jaringan-jaringannya yang bisa diinformasikan. Gue akan nyiapin poster dan link untuk penjualan tiketnya. Sangat pede sih kalau jaringannya KJRI ya.
Terus gue di-connect sama beberapa nama yang mungkin bisa ngebantu dari sisi ngasih hadiah atau ngasih support perlengkapan peralatan untuk kamera. Jadi karena pengen direkam kan. Happy, senang sekali. Plus tadi diajak tur keliling KJRI, gue belum pernah. Baru sekali kalau gue nggak salah, gue ke KJRI dan ada di .id Weekly Blog juga. Tapi baru sekarang benar-benar keliling-keliling terus ketemu sama karyawan yang bekerja di situ tadi. Sangat happy dan seperti yang tadi lu lihat di bawah ada kayak aula gitu, kayak function room yang kalau berdiri bisa 200, kalau duduk mungkin 80 ya. Aku mikir pakai untuk apa ya? Nanti kita pikirkan. Sekarang cari makan kali ya. Lucu deh gue ngeliat kursi-kursi yang ada di pinggir ini. Gue jadi ingat waktu itu tahun 2019 gue lagi liburan ke New York sama Dipo, Shira, dan Mila. Terus gue duduk di salah satu kursi-kursi ini. Duduk di kursi ini, terus kamera dipegangin Mila kalau nggak salah. Terus gue ngoceh soal, kalau nggak salah itu video tentang kesenian stand up comedy di New York. Jadi gue ada satu video yang ngomongin soal, kalau nggak salah ya, 5 tempat yang harus didatengin untuk pecinta stand up comedy di New York. Terus gue cerita bahwa Jerry Seinfeld tuh pernah duduk di antara kursi-kursi ini. Terus dia ngobrol sama agentnya, bilang bahwa kayak gue mau udahan deh ngerjain Seinfeld The Series. Dan itu jadi titik yang penting untuk sejarah karirnya Seinfeld, karena Seinfeld series itu gede banget, dimulai dengan sederhana bahkan hampir di cancel, tapi kemudian jadi salah satu series terpopuler dan tersukses. Dan setelah begitu lama dia ngomong sama agentnya, gue kayaknya udahan deh. Saya agentnya bingung, ini kan lu lagi terkenalnya. Ya justru kalau mau berhenti pas lagi di atas gitu kan. Gue inget di pos sama Shira masih kecil-kecil banget. Masih berapa tahun yang lalu tuh? 6 tahun yang lalu ya. Ya. Sekarang udah pada gede-gede. Tinggal di sini mereka. Yang satu kuliah, yang satu SMA. That's life, I guess. Kalau di Indonesia udah celah-celah tuh. Apaan itu monumen jelek? Ada muka nggak jelas, ada serangganya. Ngabisin duit rakyat. Makan. Ditutup karena lagi ada pembangunan. Biasanya kebuka nih. Oh gila. Pantesan hujannya deras banget. Kalau mesen makanan kan harus nyebut nama ya. Gue sering nyebut nama Panji. Nah, gue sering tuh ditulis Banci, Panti. Baru sekarang dipanggilnya Panili. Orang Itali gue kayaknya. Kan dulu ya. Oke, recap sedikit untuk boss level. Venue punya, tanggal punya, jam punya, harga tiket udah punya, poster bentar lagi jadi. Poster udah jadi, promonya lewat jaringannya KJRI 1, lewat sosmed gue juga udah pasti 2. Gue butuh hadiah untuk jadi pemanis. Kita masih harus nyari, mungkin gue bisa dapat voucher potongan makan di restoran Indonesia. Gue cari tahu opener siapa kira-kira yang bisa gue ajak jadi opener. Kalau Josh, Kevin, Rashad, gue udah tahu kemampuan mereka. Bisa aja gue ajak mereka lagi, tapi
kita bisa gunakan kesempatan ini untuk cari tahu apakah ada lagi orang yang mau nolongin gue, mau bantuin gue. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga bisa bawa penonton. Gue punya beberapa kandidat sih di kepala gue. Wyatt Vegrado bersama dengan adiknya Luca Branches 2. Cewek mungkin Paulita, mungkin Zoe, mungkin SP. Opener, kita mesti nyari opener yang oke. My son works at Chuck E. Cheese. And I'm happy for it. Because we don't even have Chuck E. Cheese in Indonesia. So like, let's fucking go, son. Let's go, international brand. My son works as a game room assistant. I don't know what that is. But people back home ask me, what's game room assistant? And what's Chuck E. Cheese? I tell them Chuck E. Cheese is like McDonald's, but for very rich people. And they're like, okay, let's fucking go! They pop up champagnes and stuff. Open mic pertama hari ini selesai. Kita sekarang menuju ke open mic kedua, yaitu di Producers Club Theaters, tempat langganan saya. Because I have a low bar. My son works at Chuck E. Cheese. And I'm happy for him. Because we don't have Chuck E. Cheese in Indonesia, so I'll be like, let's fucking go, son! International company, let's go! International brand. People in Indonesia don't know what Chuck E. Cheese is. My son works at he's a game room assistant, which sounds like he works for the NFL team, but just helps little kid with arcades. That's what he does. Igor Psycho-G, pelari New York City Marathon. Belum lari. Oh belum? Belum lari. 2 hari lagi. Iya, tanggal 2. Tanggal 2. Bentar lagi. 1 pelari dan 3 entourage. Tapi lari juga. Hah? Kenapa dia lari-lari juga? Karena kita ada hip hop running. Oh nggak, maksud gue dia nggak ikutan New York City Dia nggak Marathon. ikut. Gua tadi ngobrol-ngobrol, nah ini Raben nih. Lu nggak ikutan lari lu? Belum. Ya, tadi gue bilang ada 1 pelari New York City Marathon sama 3 entourage. Dan 1 pelari itu adalah Aso. Tadi gue habis ngobrol-ngobrol sama Igor soal journey dia menuju maraton pertama ya. Yeah. Very proud of you. I've seen your progress, man. It takes time. It's crazy. Gua mampir mulu setiap kali itu lewat, gue mampir terus gue yang let's go King. Gue bahkan nggak nyangka kayak bisa seperti itu karena there are times in my life waktu badan gue emang udah overweight parah. You know, kalau lu overweight lu ngerasa campuran antara lu gagal, lu mager. Tapi yang paling berat itu adalah lu ngerasa gagal. Iya, betul. And in order to change that, itu memang nggak bisa instan. Lu mesti kayak nemuin sesuatu yang bisa lu lakukan pelan-pelan, tapi bisa lu ulang. Pelan-pelan tapi bisa lu ulang. Iya, karena jalan kaki lu tuh berapa lama gue? Berapa lama lu jalan sampai titik di mana sekarang waktunya lari? Gue sekarang setahunan tuh jalan kaki cuma sekitar 2 kilo daerah rumah gue. Tapi setiap hari? Ya itu 2002 ke 2023. Cuma sekitar 2 km. Kalau kadang gue lagi bisa gue bikin 4 km karena daerah rumah gue bisa jalan. Tapi untuk bisa naik sampai ke lari itu nggak langsung. Jadi sambil gue jalan, begitu gue ngerasa badan enakan itu gue weightlifting di rumah. Oh iya, biar ada muscle mass-nya dulu ya. Biar ada muscle. Dan setelah muscle ada, baru pelan-pelan gue lari. Dan pertama kali gue ikut event race lari 2023 itu gue sebenarnya jalan cepat. Pace gue tuh 11 something. I see. Gue selesai dalam 57 menit, 3 menit lagi cut off time. Wow. Itu 5K. Wow. Cuman the thing is, once you get through selesai 5K, you realize bahwa oh gue bisa melewati 5K ini. Yeah. Sebelum 5K itu gue tuh nggak pernah lari 5K. Wow. Gue kemarin HM aja langsung muscle spasm gitu. Tapi gue emang harus gue akuin gue juga tolol, nggak ada persiapan apa-apa, cuman pengen nyoba aja. Masalah gue adalah kelar HM nggak ada kayak fisio yang proper, terus nggak ada treatment proper lah. Terus kan harusnya kan ada light training dulu, lari kecil-kecil pelan. Gue main bola,
Tiba-tiba lagi lari, kaki kiri gue ngunci gitu lurus. Lagi lari sprint, ngunci lurus, terus pendaratnya tegak, hamstring. Kalau misalnya lu udah masuk race, lu tuh memang gak disaranin ngerjain yang lain dulu. Karena kaki itu kayak mesti lo jaga. Ini aja gue sebenarnya nggak boleh. Ini karena kita deket ya, gue bisa nyamperin lo. Kayak semakin mendekati hari H, gue tuh nggak boleh aneh-aneh jauh-jauh. Gue bahkan nggak boleh ke museum yang berdiri lama. Iya benar. Gue harus jaga kaki. Gue sering dengar orang susah tidur menuju race. Waktu gue kemarin HM, gue tuh minum obat tidur jam 7 karena gue tahu gue mesti bangun jam 3 karena jam 4 standby, jam 5 mulai race kan. Gak bisa tidur gue mesti minum 2 obat tidur, gak bisa tidur. Kalau gue ikut, kan gue kan race-nya rata-rata 5K, 10K. Dulu ya kayak gitu awal-awal, kayak deg-degan, tapi gue mesti paksa tidur. Nah sekarang kalau misalnya udah event-event kayak gitu, dulu tuh kayak misalnya gue dapat event gitu kan, ada brand yang support, sama Macang manajer gue, di kontak kita dikasih hotel, jadi dekat. Sekarang kayak terakhir gue ke Jakarta Running Festival, cuman 5K aja, itu gue langsung dari rumah. Udah bangun, berangkat lari. Karena gue udah sambil di situ, gimana lari ini gue tetap excited, tapi udah nggak terlalu sedeg-degan dulu untuk mulai. Iya, itu dia kali ya. Menuju race yang besar harusnya antusiasme lu terhadap race sudah lu agak tone down karena gue agak tone down karena gue udah latihan. Iya benar. Jadi gue tiap hari Selasa itu di Stadion Madia kita tuh ada drill sama speed session. Intinya latihan untuk jadi cepat. Setiap hari Kamis kita ada either itu strength atau agility. Agility itu kayak lu dikasih kayak tangga gitu yang di bawah terus kayak lompat kiri kanan. Kalau strength training itu lu dilatih squat sama core. Tapi bedanya sama squat biasa, begitu lu disuruh squat ini akan difokusin ke masing-masing kaki. Fokusin ke masing-masing kaki? Iya, jadi lu harus kayak pistol squat. Karena kan lu lari kan gini, lu lari kan satu-satu. Iya benar. Satu-satu. Jadi bukan kayak lu lari begini. Iya. Ini kan gue lagi di Broadway ya. Kanan kiri gue tuh teater Broadway. Gue ingat perkenalan pertama gue dengan stand up komedi itu adalah lewat DVD bajakan Robin Williams live in Broadway. Jadi Robin Williams nyewa salah satu teater kayak yang di sekitar sini untuk manggung. Itu perkenalan gue terhadap stand up. 2019 gue kesini nonton Dave Chappelle langsung di Broadway. Sekarang gue berkarir di New York dan hampir tiap hari warawiri Broadway. I have to count my blessings. What is life, right? Oke, selesai hari ini. Sekarang kita pulang. Karena sejam dari sekarang gue ada meeting online untuk urusan Comika. Tapi ya gitu, menyenangkan seperti yang tadi lu lihat. Igor, Tesi istrinya, Raben dan Yesi istrinya lagi di sini. Igor mau New York City Marathon. Jadi tadi mereka nonton gue, labelnya show tapi itu open mic sih sebenarnya. Mereka ngeliat gue stand up lah intinya di New York City. Mana ya stasiun gue? Jadi mereka melihat perjuangan saya. Sekarang kita balik ke rumah. Let's go. Oke, itu dia hari Selasa sampai hari Kamis. Hari Jumat adalah hari Halloween. Gue memang tidak mau keluar rumah karena salah satu alasan terbesar gue balik ke New York kemarin itu adalah Halloween. Setelah Comic Con, Halloween. Tentunya selain mencoba untuk menghabiskan waktu lagi dengan anak-anak setelah gue 4 bulan nggak balik kan waktu itu kan. Jadi gue di rumah aja, kembali menggunakan kostum Spider-Man. Tadi gue mau pakai Hanoman, cuman kan trick or treat yang mampir ke rumah kan bocil-bocil, bocah-bocah. Bocah-bocah ini nggak bisa apresiasi Hanoman. Emang paling tepat kemarin tuh Comic Con. Atau kalau misalkan gue keluar kan ada parade Halloween di Manhattan. Kalau gue ke situ mungkin orang apresiatif kostum gue. Cuman kan ngapain gue keluar rumah, orang gue pulang ke New York untuk menghabiskan waktu sama anak-anak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai kostum Spider-Man aja untuk menghibur anak-anak. Yang mengulang konsep adalah Dipo.
dia pakai Herman lagi, dan si Shira bikin kostum sendiri, bagus sekali kostum. Are we recording or are we taking a Yes, photo? we are. Yes, we are. Oh my god. Oh, I feel stupid. Hey, kids, come here, take your fill. Don't be concerned by the fact that I'm holding an opaque bag. Seriously, it's nothing. I'm a Muppet. You think I'm smooth as a Ken doll down there? Pieces didn't break off. Wow. How long did you make this? Like 2 hours. Wow. You stayed up like all night doing it, right? Yeah, I procrastinated on it really hard, so by the time I finally got to work on it, ooh, teeth. It was like 11 p.m. And I finished at 1 a.m. Wow. Yeah. Ada buntutnya. Hah? Apa? Ada buntutnya, ada ekornya. Anak-anak pengen makan malam pizza, jadi gua keluarlah ke Michael Sons, ke restoran pizza langganan kami, looking like Peter B. Parker. Di hari Sabtu adalah hari terakhir gue bersama dengan anak-anak. Gue nggak melakukan banyak hal, gue masak nasi goreng aja untuk keluarga di rumah, untuk anak-anak sama untuk Mila. Permasalahan gue dengan masak nasi goreng adalah tidak konsisten. Karena gue masih ngeraba gitu. Gue nggak pakai bumbu jadi ya, jadi gue pakai bawang merah, bawang putih, ada kecap sedikit, tambahin kaldu biar enak. Yang gue lupa, nggak tahu kenapa, lupa untuk masukin potongan cabai, lupa aja. Tapi ya lumayan lah, bisa dinikmati. Karena hari Sabtu malamnya gue langsung ke bandara, Minggu jam 1 dini hari gue terbang ke Jakarta. Aduh, gue pengen banget ini lagi. Damn. Dijual dong di sini bangsat. Oke, jadi gue baru pertama kali pulang ke Jakarta lewat rute Taipei. Banyak toko mainan di sini. Dan gue masih kurang familiar, tapi ini bandara Taipei-nya keren juga. Satu hal yang bisa gue sampaikan adalah bandara Taipei ini toiletnya ada semprotan airnya kayak di Jepang. Keren sekali, termasuk tempat duduknya hangat, agak terlalu hangat sih menurut gue. Lagi pusing kali itu toiletnya, panas-panas. Tapi lega sekali. Udah mah bisa lebih murah daripada naik ANA. Toiletnya ada airnya, bandaranya bagus, masih satu grup sama ANA juga, jadi bisa dapat milesnya. Kalau aku lagi cekak, aku akan kesini terus. Sampailah saya di Jakarta. Itu aja. Di episode berikutnya lo akan ngelihat aktivitas gua di Jakarta dengan penyelenggaraan Adili Idola sebagai salah satu highlightnya. Sampai ketemu di episode .id Weekly Vlog minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.